Jadi kan orang pada bilang resesi itu kenapa sih sebenarnya? Kalau gue sih berasa aman-aman aja. Kalau sampai emang tahun depan emang resesi, kemungkinan besar kan pasti saham-saham pada turun. Jadi kayak kalau lagi ada resesi gitu, it's an opportunity untuk kita buat invest malah. Gio kan dia suka insecure ya. Tapi gue pengen tahu pendapat kamu pribadi nih. First impression kamu ketemu Selen itu gimana? Selen bilang insecure agak susah dipercaya, to be honest. Kelihatan apa adanya ya. Gio lebih seneng cewek yang kelihatan apa adanya. Jadi Gio suka nggak sama aku? Ini kok kita jadi arah gosip ya? Jadi perjodohan ya tadi ngomongin investasi sama resesi. Tapi Gio bintangnya apa sih? Aku Gemini. Kenapa nih? Gemini ada apa? Gemini gimana? Kalau menurut Selen? Gemini. Kenapa Gemini? Belum pernah sih, aku mau coba sih. Mau coba. Untuk menjelang kedatangan resesi yang katanya, konon katanya tuh tahun Emang lu depan tahu tuh resesi apaan? resesi itu SEC kan? Nggak, katanya kan lu bingung. Gue gimana ya resesi aja gue nggak ngerti apaan, terus nanti gue mesti ngapain kalau resesi? Nah, sebenarnya makanya itu dia kan, mungkin ada banyak juga orang-orang di luar sana yang mungkin sepemaham sama gue. Mungkin kurang paham sih resesi itu apa sih sebenarnya, Rob? Resesi itu dibilang kalau misalnya pertumbuhan ekonomi minus selama 2 quarter berturut-turut, artinya selama 6 bulan nih pertumbuhan ekonominya minus, itu namanya resesi. Nah, gitu. tapi kan kita sekarang punya sumber kan ya, Rof, ya. Mungkin Terus orang-orang aku kenalin nih, Nah, dibawa deh nih ahli-ahlinya nih. ahli-ahlinya dia. Oh. Hai Gio, hai Kanina. Halo. Nah, ini semua orang-orang Nggak, sukses semua ya. ahlinya gimana menurut lo? Ahli. Manis nggak? Ahlinya. Manis, cantik-cantik. Makasih. Cantik-cantik kan. Nggak cuma salah satu. dong gue. Bawanya berarti. Iya, nggak salah. Nggak salah. Nggak salah. Tuh. Dan mereka sangat pawai dan lihai dalam hal investasi, bagaimana mereka bisa menghindari posisi-posisi yang salah, tahu pada saat resesi harus bagaimana, kapan take profitnya, kapan untung-untung cuan-cuannya, terus diapain untungnya, diapain lagi. Pokoknya semuanya deh, Bu. Nah, coba deh, kalau sekarang aku pengen nanya nih, mungkin sama Kanina sama Gio gitu kan. Menurut kalian resesi yang konon katanya akan datang di tahun depan tuh bagaimana? Oke, jadi kalau kita kan udah sering banget ya dengar tahun depan tuh resesi dari dunia, Pak Jokowi dan lain-lain semua udah ngomongin terus. Cuman yang kita harus tahu, resesi di Indonesia nggak bakal seburuk seperti negara-negara di ASEAN yang lainnya gitu. Karena kan kalau Indonesia kan kita tuh kuat di komoditas, seperti kayak di nikel, di coal, itu kita kuat banget. Jadi kita ngebantu banget. Cuman at the end of the day, ya kita tetap harus berjaga-jaga lah buat kalau nanti resesi ke depan. Jadi aku sih rekomen kayak cash flow kita harus kuat, hindari hutang nomor satu. Karena kan orang Indonesia suka bayarin utang gua, Mak. Berarti lu. Kok gue jadi bayarin utang? Mending tahun depan jangan nyicil apa-apa. Oh, kita tahun depan tuh jangan nyicil apa-apa? Iya, mendingan kayak gitu sih. Berarti lu beliinnya cash semua dong, Rof, gue. Oh gitu ya? Iya. Kan kayak boleh banyak juga, nggak apa-apa lah. Kreditin dia terus kita kerjanya. Oh, gitu. Berarti lu nggak boleh, berarti kita nggak boleh ngutangin atau kita nggak boleh ngutang? Lebih baik jangan ngutang sih, karena kalau menurut aku pribadi ya, lebih baik untuk next year itu kita simpan cash. Oke. Gitu. Misalnya gini, kalian punya 100% ya, simpan 50% lagi boleh buat apa ya, misalkan saham ya. Ya, tapi pilihnya bidang-bidang tertentu. Karena banyak juga yang bakalan ini ya, anjlok banyak. Iya. Ini buat netizen yang belum tahu, aku perkenalkan dulu nih ya, karena aku yang bawa nih. Ini Giorgio Antonio. Oh, namanya Itali sekali ya? Iya. Nah, Giorgio ini adalah health enthusiast dan seorang penanam saham investasi yang luar biasa sukses. Umur 29, uangnya udah banyak banget. 29 tahun? 29 tahun, single, uangnya banyak. Tuh. Kenapa lo jadi promonya ke situ? Lo gue bukan netizen promonya. Kalau Ibu Nina, ada latar belakangnya adalah sebuah keluarga yang luar biasa sukses, dan Ibu Nina ini sudah banyak melakukan investasi-investasi bersama Giorgio
sehingga uangnya bisa diputar lagi, jadi makin banyak dan makin banyak. Wah, itu dia ya. Tapi emang bener ide lo ngajaknya Kanina sama Gio gitu. Coba kalau ide gue tadi investasi, gue pikir tuh Marcel gitu ya kan. Cuman kalau Marcel tuh kan kayak investasi bodong dia ya kan. Ngasih makan janda nggak ada hasilnya gitu kan, kayak bodong aja gitu ya. Nah, kamu kan uangnya banyak. Alhamdulillah. Tuh. Amin. Terus uang ini mesti diapain tuh pertanyaannya? Tadi Giorgio bilang nggak usah khawatir kalau Indonesia tuh nggak seperti negara-negara lain. Indonesia ini punya banyak kekayaan alam. Iya, kekayaan alam tuh nomor 1. Iya ya. Iya, yang paling kaya ya Indonesia luas sih dan besar ya kan, dan banyak dan juga. Tadi dibilang ada nikel tuh bahan baku baterai ya. Sementara baterai ini demand-nya lagi tinggi banget di dunia. Dan Indonesia salah satu produsen nikel terbesar di dunia ya. Iya benar. Tuh negara kita tercinta. Bahkan dari luar negeri aja nyari ke kita. Iya. Orang luar negeri, negara-negara luar negeri pada investasi besar-besaran di nikel. Wow, jadi ternyata Indonesia itu kaya akan hasil bumi juga ya. Banget. Iya, tapi itu dia sih, mungkin ada pesan-pesan gitu nggak sih dari Kak Gio atau mungkin Kanina gitu, gimana? Kak Gio. Pesan apa nih? Oh, Kak Gio, maaf. Enggak lah, panggil Kan Gio aja lah, orang seumuran juga. Panggil Beb juga nggak apa-apa. Aku boleh nggak manggil sayang aja? Kak Gio nggak bikin paham aku, malah bikin nyaman. Jago ya, malu aku nih jadinya. Masuknya bisa aja ya. Terus gimana gitu ya, kalau sekarang ya kalau untuk right now di perusahaan sektor pertambangan coal atau nikel itu lagi bagus. Cuman kalau mau cari aman, kalau sampai emang tahun depan emang resesi, kemungkinan besar kan pasti saham-saham pada turun. Nah itu tuh kalau kita pegang cash tuh bagus banget. Jadi kayak kalau lagi ada resesi gitu, it's an opportunity untuk kita buat invest malah. Nah kebanyakan orang kan takut nih, oh resesi jadi ketakutan malah kita harus lihat dari resesi itu pun ada opportunity. Jadi kalau cashnya selling kuat gitu, mungkin nanti lagi resesi, lagi turun, itu lagi pada diskon. Iya, yang seperti itu 50%, simpan 50%, ambil saham yang lagi ambruk, tapi yang ininya portfolio sebenarnya bagus ya. Pasti dalam 1-2 tahun lagi naik lagi, malah bisa berkali-kali lipat. Oh gitu. Duit gue masih banyak kan di luar? Masih banyak. Jadi gini, kalau misalnya orang tuh ya, kenapa bisa ada saham bagus tapi ambruk ya? Karena kalau orang main saham itu suka kadang-kadang paniknya bareng-bareng. Jadi misalnya orang lagi pada resesi, orang pada jual. Padahal salah satu yang dijual itu ternyata sahamnya ini sebenarnya perusahaan kuat kok, dia nggak ada pengaruh, nggak ada impact terhadap resesi. Nah tapi ikut dijual sama orang-orang cuma gara-gara panik, Bu. Oh oke. Nah Gio ini sama Nina nih pinter mengidentifikasi mana saham yang turun, tapi sebenarnya kinerja perusahaannya nggak turun. Cuman gara-gara kepanikan sesaat gitu ya. Benar. Tuh. Nah terus solusinya biasanya? Gue jangan ikut panik, makanya kalau misalnya... Gue jangan disuruh mikir kayak gitu-gitu deh, mikirin rumah tangga gue aja berantakan semua ya. Suruh mikirin kayak gitu, pusing gue. Jadi kalau lo panik gitu ngeliat orang-orang, wah pada jual ini, jual itu, atau Indonesia resesi gitu-gitu. Nggak sampai segitunya lah. Telepon Gio nih kalau lagi orang pada panik. Boleh Gio, berapa nomornya? Tadi gue nggak ngerti resesi, sekarang mau nelfon Gio. Gue pelajarin resesi apa, biar gue bisa ngobrol ya kan. Dia kehidupan cintanya suka resesi. Gitu. Ya. Udah punya pacar? Tapi resesi pasti berakhir, don't worry. Oh iya, pasti berakhir ya Kak? Pasti berakhir. Yang penting gimana cara kita untuk menanggulanginya aja gitu ya, untuk kita ngejalaninnya juga dan lebih bisa berjaga-jaga gitu ya, lebih pintar lagi. Makanya kita banyak nanya juga sama orang yang memang ahli di bidangnya gitu. Terus apa hubungannya resesi sama dia single apa enggak? Emang beda kalau misalnya ini? Oh enggak, gue nanya lo tadi. Udah punya pacar? Kan gue udah menikah, lo udah tahu. Emang kata lo kalau punya istri pacar gimana sih? Oh gitu. Oh beda ya? Nah, Rofi, aku tuh kan nggak tau ya, kata Rofi tuh gitu. Jadi dia tuh suka bilang gitu, aku lagi sama pacarku. Tolong dimaklumin ya. Istri saya di rumah nanti. Gelindingin aja semua, jangan diedit ya. Iya. Jadi nah, contohnya saham apa yang kira-kira masih menarik nanti di tengah resesi ini katanya? Buat aku sih ya, kalau aku rekomen mungkin kalau masih buat pemula paling aman itu di sektor perbankan. Gitu, kita bisa lihat dari kayak perbankan kayak tahun 2029 awal 2020 waktu COVID
resesi, semua kan tuh hancur tuh harga-harga saham kan. Yang biasanya perbankan paling setahun dapat sekitar 13-15%, itu bisa 100% malah. Karena kan lagi turun-turun ya. Jadi kalau lu masukin uang 1 miliar, jadi 2 miliar uangnya tuh. Oh, jadi perbankan, permasan itu semua lagi turun ya, perkokoan dong nggak? Perkokoan. Pergadunan masih aman kayaknya dunia ini ya. Ya. Terus salah satu saham yang menurut Gio berarti Gio atau Gio? Gio. Gio. Itu saham perbankan karena cukup safe ya? Iya, perbankan safe, aman. Well, oke. Gue dulu ya, kan gue tapi jadi ketahuan umur gue nih. Kenapa kan emang udah tua kan, Rob? Tahun 98 kan krisis tuh habis-habisan ya. Kalau itu sih bener-bener ngeri ya. Itu soalnya rupiah sampai hancur lebur, nggak karu-karuan, terus itu. Gue juga sebenarnya juga beli saham, Sel. Oh ya? Iya, gue masih kuliah tuh, gue inget banget, gue ngelesin anak-anak, gue punya duit sedikit, dapat duit ratusan ribu, gue beli tuh saham bank ini, tapi terus gue jual lagi, baru naik dikit, buat pergi happy-happy. Karena duit gue habis. Oh, happy-happy. Sama. Coba, tapi bener, dari itu ya, tahun 98 itu turunnya kan benar-benar parah tuh. Iya, itu parah banget. Itu lu semua saham lu beli, kecuali perusahaan bangkrut ya, naiknya gila banget tuh. Gila-gilaan. Itu sama aja nanti akan terjadi next year. It's the same gitu loh. Jadi kayak ya apa ya, siklus. Bisa dibilang kayak Tapi gitu. kalau aku boleh tanya ya, ini kan sekarang kayak kakak ini masih pada muda-muda gitu kan semuanya. Terus makasih loh. menurut aku sih ya kan. Cuman belajarnya itu sejak kapan, dari mana? Kalau Gio kan umur 29 tahun udah bisa mengerti luas tentang bisnis, bisa mempelajari hal-hal kayak begitu gitu. Nah, itu tuh dari mana? Apakah? Aku sih banyak belajar dari komunitas ya, komunitas saham. Aku banyak kerja sama Sukor Sekuritas. Oke. Nah, jadi nasabah-nasabah Sukor Sekuritas itu ada grup Telegramnya namanya Sukor Cuan Troopers. Nah, dari sana tuh bisa edukasi, mereka juga pasti kasih masukan tentang dunia, keadaan dunia gimana, saham-saham apa yang bagus buat kedepannya dibeli. Dari sana lah. Jadi kan kita kalau mau lebih pintar, kita harus main sama orang yang pintar-pintar juga gitu, dan dapat banyak wawasan. Jadi lingkungan itu mempengaruhi juga ya untuk perkembangan kita sendiri. Aku nih mau cerita dikit ya, sebelum aku ketemu sama Sukor. Jadi tuh aku tuh kayak orangnya lumayan nekat kalau main saham. Langsung bet, ada grup saham, orangnya ngomong beli ini, beli nih, beli. Ikut-ikut aja gitu. Ikut-ikutan aja gitu. Dan aku tuh ruginya banyak banget. Banyak banget. Kira-kira sebanyak apa gitu? Awal-awal tuh belajarnya tuh jadi gini, aku tuh jadi bukan orang teori, tapi kayak lebih kayak main insting dan kayak ya feeling-feelingan aja gitu. Feeling-feelingan dengerin kata orang gitu loh. Ikut-ikutan. Iya, tapi the best way sebenarnya kalau misalkan untuk belajar. Pemula pemain saham, pakai ini stock pick yang bener. Jadi stock pick. Jadi kayak gini, pas aku ikut Sukor, pas aku ikut Sukor ini, kayak udah 3 bulanan lah gitu ya, ngikutin stok mereka, masih stock pick mereka gitu ya. Dikasih masukan gitu untuk pantau dulu. Beli itu tuh kayak rugi ya, pokoknya kerugian aku tuh udah bisa balik kayak sekitar 50-60%. Wow, luar biasa. Sama Gio yang membantu juga. Bernard, Gio dan Bernard itu CEO Sukor Sekuritas. Iya. Jadi kita suka diskusi lah, kita ngobrol-ngobrol gitu. Kalau jadi investor saham gitu mesti ganteng juga apa gimana sih kalau? Ya, ganteng kan relatif. Gitu ya. Kalau ganteng harus jadi suami aku. Sekarang bukannya udah punya suami ya? Itu pertanyaan menjebak tuh. Suami saya ada lagi dikandangin. Dia masih single, uangnya banyak, tapi juga bingung juga mau dikemanain. Kalau ada orang bingung punya duit banyak, bingung, gue pusing. Orang nggak punya duit, pusing ya kan? Punya duit banyak, pusing gitu. Gimana tuh coba, Rob? Ya bener, karena waktu punya uang, tapi pengalaman gue ya, punya uang banyak itu juga punya tantangannya tersendiri tuh. Oh, punya pengalaman punya uang banyak? Dulu sempet ya. Sekarang masih dong. Amin dong. Amin. Iya. Bener, bokap gue pernah ngomong, lu pikir jadi orang kaya gampang katanya. Enak gitu. Yang enak lah, lu bisa beli apa aja yang gue mau gitu. Ntar lu juga bingung mau diapain tuh duit gitu. Terus lu salah masuk duit ke si A, B, C, D, atau lu habis semua duit lu gitu. Nah, waktu itu gue pernah bikin kesalahan beberapa kali ya, akhirnya jadi pembelajaran boncos. Iya. Ya kan? Nah makanya, tapi gue ngeliat si Selim terlalu safe. Dia uangnya disimpan di bank dulu.
Iya. Kalau beli apa-apa nelfon Korofi. Suruh beliin, mau bangun rumah nelfon Korofi. suruh bangunin. Jadi uang gue safe banget gitu. Iya, di ya kan? bank terus. Di Enak bank. dia jadi artis ya. Tanah sih masih oke ya kalau tanah. Tanah, ya. Tanah oke ya. ya. Aku ada beberapa tanah juga aku beli-beli, tapi aku kayak nggak diapa-apain aja gitu di tanahnya. Nggak apa-apa, diemin aja, ntar juga naik. Tapi Oh, gitu ya? kadang tergantung daerah mana juga. Bali tuh oke loh sebenarnya ya. Iya. Bali, and then Tuh kan, gue bilang Nggak, tanah gini. lu udah diemin aja tuh. Emang gue Diemin aja, diemin. pasti nanti Aku itu kok. ada di Canggu juga, cuman sekarang didiemin aja gitu, jadi nggak Diemin diapa-apain. aja. Oh, kalau mau misalkan mau dibikin Airbnb kan sekarang Bali udah mulai ini lagi. Udah mulai kan? berkembang lagi. Iya. Ya. Itu Airbnb di sana sih gila-gilaan sih. Oh ya? Gila. Iya. Bikin yang kecil-kecil gitu. Iya, biarpun bikin kecil-kecil tuh pasti apa ya? Banyak banget karena turis udah mulai masuk dan apa namanya udah mulai rame kan gitu. Iya. Aku nyari villa aja susah loh. Sekarang ya, udah mulai banyak lagi, banyak banget turis ya. Iya, mau ke Bali tuh nyari villa hotel susah banget aduh. Wow. Kalau menurut Gio lebih baik main properti, kan juga pasti kalau di resesi kan pasti ada banyak orang suka jual murah properti. Apa mendingan sebagian di properti atau lebih baik ke saham atau mana sih yang kira-kira? Kalau aku sih kan kalau investasi semua ini kan perlu didiversifikasi ya. Cuman kalau menurut aku kalau tanah perlu modal yang besar. Cuman kalau dari saham kita bisa cicil dari dana yang minim juga bisa. Bisa dikumpulin keuntungannya. Gitu. Jadi menurut aku sih aku lebih condong ke saham ya, ke stocks. Terus nabung ya sejuta sehari misalnya gitu, atau punya uang 5 juta taruh lagi gitu ya. Bener, kayak tabungan aja gitu. Kayak setahun misalnya kalau di bank kita dapat 13-15%, cicil aja setiap bulan. Kita ada Cicil terus. iya, setiap ada duit masukin. Nominalnya sama atau? Itu terserah kita. Terserah itu. Setiap orang kan beda-beda punya berapa. Jadi tapi aku rekomen anak-anak muda especially daripada foya-foya duitnya habis akhir-akhirnya nggak tahu buat apa, mendingan dari sekarang cicil aja. Jadi nanti 5 tahun, 10 tahun ke depan kita juga udah lebih tenang kan? Benar juga sih ya. Yo, jadi kan orang pada bilang resesi itu kenapa sih sebenarnya? Kalau gue sih berasa aman-aman aja. Mungkin di beberapa sorry, Nggak apa-apa. Sorry, Nggak apa-apa. mungkin di beberapa pokoknya di negara-negara lain bakalan kayak gitu. Gitu. Jadi kan mau nggak mau mungkin di Indonesia tuh jadi kayak ada yang melihat kayak negara lain tuh kayaknya nanti bakalan begini. Jadi kayak nggak ngerti ya, mungkin asal nebak atau gimana. Nebak aja gitu. Atau mungkin Feeling. karena Bapak Jokowi juga pernah bilang resesi. Tapi I don't think it's gonna be that bad. Sampai emak gue datengin Tapi gue. gue pernah baca di suatu media katanya Indonesia tuh terbebas dari resesi loh tahun depan katanya. Tapi ya Iya, it's not mudah-mudahan gonna be aja that bad sih. menurutku sih. Emang kalau Karena dibanding sama negara ASEAN lainnya dan samping-samping kita sih paling bagus lah, masih positif gitu. Cuman kan at the end of the day kita harus prepare for the worst. Iya, benar Kita juga gimana sih. pun harus jaga-jaga. Itu aja sih sebetulnya. Mak gue menyamperin gue, lu resesi gimana? Lu kerjaan lu invest mulu lu. Bikin perusahaan ini, bikin perusahaan itu, gitu-gitu. Agak sedikit khawatir ya. Iya, lu punya duit cash nggak? Kalau gue tuh nggak bisa pegang cash ya. Dari dulu, Buat apa kok uangnya kok? muter. Kalau dia justru bukannya lu harus pegang cash terus, kalau ditransfer ketahuan. Oh gitu ya. Beli kompor. Beli kompor, jadinya enggak gitu ya. Kalau nulis di note-nya beli kompor mulu, lu rumah lu banyak. Ya, Palon, gue mah kasihan sama lu. Ya tapi bisa berbisnis, bisa mempunyai pengetahuan yang luas kayak begini. Itu tuh sebenarnya kan kalau Kanina sendiri kan pernah ngalamin up and down juga kan, pernah rugi juga sampai akhirnya sekarang bisa mempelajari lebih baik lagi gitu kan. Tapi kalau dukungan dari keluarga sendiri, Aku nih sebenarnya mungkin jadi gini, my family business aku nggak kerja di situ. oke. Jadi yang lain gitu kayak my cousin, mereka semua kerja di situ. Tapi yang nggak kerja cuman aku sama adekku satu, gitu. Cuman karena apa ya namanya, dari kecil tuh memang kita tuh dididik buat belajarin tentang bisnis, tentang ini gitu. Dan aku juga pernah sih kerja gitu di kantor gitu. Ya. Jadi kayak ya sedikit-sedikit ngerti lah gitu. Oke.
Tapi kan biasanya kalau orang kan misalnya punya perusahaan sendiri, misalnya punya bisnisnya sendiri, itu akan turun-temurun gitu. Sempat ada pertentangan nggak dari keluarga? Kenapa kok nggak mau terusin aja ini di sini atau nggak mau kerja di sini lebih safety mungkin daripada kamu di luar nanti rugi, itu kan kamu udah rugi gitu. Kan sempat rugi juga kan? Iya. Atau keluarga mensupport aja untuk belajar? Sebenarnya sih nggak, my keluarga tadi nggak support kalau misalnya aku sampai nggak kerja gitu ya. Cuman ya aku adalah tipe orang yang I will follow my passion. Oke. Gitu. Independen ya berarti. Independen. Aku mau independen gitu. Kalau aku mau misalkan mau bisnis apa, aku mendingan start dari nol, bikin sendiri, biarpun hasilnya nggak seberapa, tapi aku puas. Gitu. Lebih kayak apa ya? Lebih kayak self satisfaction gitulah. Kepuasan tersendiri. Iya, aku lebih seneng kayak gitu. Tapi ya aku masih bantu bisnis keluarga, cuman aku nggak kerja 9 to 5. Oke. Nah, Jadi, kalau misalnya kalau misalnya sendiri belajar itu dari umur berapa? Apa? Mulai belajar untuk bisnis sendiri, untuk terjun ke bisnis di luar dari bisnis keluarga itu dari usia? Baru Baru iya. ini. Karena sebelumnya aku nggak dikasih kerja, nggak dikasih suruh ngapa-ngapain lah, cuma suruh jadi ibu RT aja gitu. Ibu RT ya? Iya, tapi sekarang aku mulai udah kayak 2 tahun terakhir, udah mulai sejak pandemi lah istilahnya lah. Aku mulai berani untuk kayak apa ya, explore my passion gitu loh. Oke. Gitu. Sempat ada kesusahan nggak sih Apanya? untuk explore passionnya gitu? Sempet banget. Sebenarnya gini, apa namanya? Kan kalau mau mulai dari nol tuh kan nggak gampang gitu. Jadi aku jatuh dulu nih gitu. Tapi pelan-pelan naik. Pernah ngerasa susah? Pernah? Sesusah apa sih kalau seorang Kanina nih ngerasanya? Ketawa. Susah apa Nina? Aku susahnya, susah apa ya? Sesusahnya apa sih gitu? Kayak gimana? Susahnya nggak bisa diem. Jadi otaknya mikir terus mau begini. Jadi aku kayak tiba-tiba setelah aku misalnya kayak jadi kayak papaku ngasih aku, oke, kamu boleh you do whatever you want. Jadi otakku udah mulai mikir banyak hal gitu. Aku mau begini. Jadi kayak lama-lama jadi kayak mikir kayak kebanyakan proyek ini ya gitu. Tapi harus fokus kan. Jadi aku cuma mau fokus kayak 2-3 aja gitu. Ya itu aja yang difokusin gitu. Iya. Dan sebagian besar adalah saham. Terus aku ada apa namanya? Kayak mau bikin beberapa produk buat ini apa? Kecantikan. Kecantikan. Terus aku bikin kayak apa? Produk buat ini apa shower oil gitu. Oh, oke. Aku kirimin ya ntar ya. Boleh dong, nanti kirimin ke aku. Nanti aku bantu posting juga. Aku juga punya usaha tahu. Usaha ngedeketin Gio. Masuk lagi. Masuk lagi ya. Aku manajernya. Ya, masuk lagi. Dijualan jadinya. Dijual sama Nina. Tapi kalau Gio sendiri mulai mempelajari soal bisnis itu dari usia? Kalau emang aku kan my family kan emang juga ada bisnis mereka juga ya. Cuman aku baru mulai sendiri sekitar 2 tahunan terakhir lah. 2 tahun ini. Ya, waktu pandemi banyak waktu sendiri. Aku pikir aku mau jalanin balik lagi sama yang kayak Nina bilang passion. Gitu. Maksudnya kalau di family business emang enak, lebih secure lah. Karena kan udah di-build company-nya gitu. Tapi kita tinggal ikutin aja. Cuma at the end of the day kan ada aturan kalau di family business. Jadi yang sebagai anak yang punya, kita juga harus lebih strict lah intinya gitu. Ikutin aturan. Cuman at the end of the day I told my family aku mau coba pursue my passion, maunya di sektor ini. Ya udah mereka support aja gitu. Sempat ada penolakan atau pertentangan gitu nggak dari keluarga? Enggak sih. Pertama ya aku udah ngomong jelasin aja gitu. Aku mau lakuin apa yang aku mau lah gitu. Pertama mereka agak susah, cuman at the end of the day mereka juga tahu. Mau nggak mau mereka juga support kan. Tapi gitu. Orang tua kamu mendukung gitu? Mendukung. Mengerti? Kalau nggak ngerti, ntar kenalin aja aku, ntar aku coba jelasin. Ya, bisa ya. Di rumah ya. Masuk 3 tuh udah masuk. 3 kali. Masuk ya gue. Dor ya. Cepet Selin. Cepet ya. Cepet. Berarti dari orang tua semua support gitu ya. Sempat mengalami up and down juga nggak? Tapi kan ini kalian kan boleh dibilang orang-orang yang udah sukses terus berinvestasi. Gimana kalau misalnya saya kerja gaji saya
sama suami misalnya 10 juta atau 20 juta atau 15 juta. Terus mendingan apa ya, masa ditabungin lagi sementara harga bahan-bahan baku juga udah pada naik gitu kan. Itu apa bener itu bijak untuk kita investasikan uang kita yang ada ini atau sebaiknya diapain gitu. Nah, sebenarnya belum lama ini ada yang DM aku juga nanya pertanyaan seperti ini gitu. Dia sekarang lagi kerjanya bukan passion dia, cuman karena keterbatasan dia belum bisa lepas dari kerjaannya gitu. Dia nanya aku kan. Jadi kalau aku sih rekomen kalau orang yang sedang di posisi itu harus stabilin dulu passive income kita. Gitu, passive income kita stabilin, kita sisihkan sekian untuk mungkin untuk ditabung, untuk diinvestasikan, atau juga misalnya mereka mau ke sektor bisnis, ke depannya mau sektor bisnis yang ada passion mereka, sebelum mereka stabil, dananya stabil dan kuat, mereka pelajarilah bisnis yang mereka mau kerjain, mau itu apapun, karena kan sekarang informasi udah banyak banget ya, gitu, jadi pelajarin sektor itu. Nanti kalau dananya kuat, simpenan udah kuat, pursue lah di sektor bisnis yang sesuai passion mereka. Cuman kalau investasi compounding. Kalau sekarang kamu setahun pertama, 2 tahun pertama kamu merasa kok nggak menambah-nambah gitu. Cuman investasi itu long term game, bukan instan kaya. Biasanya instan kaya itu harus hati-hati lah ya. Nyara gitu. tuyul ya. Karena nggak babi ngepet. Jaga lilin ya. Iya. Kita harus pintar karena kan 2 tahun terakhir kita udah banyak lah investasi bodong. Ya banyak. Kita kan maksudnya kita udah tahu lah banyak banget juga kena, ya macam-macam. Teman dari sana kita belajar dari kesalahan itu. Oke, ini investasi bodong. Jadi kita sekarang memperluas kita punya wawasan untuk pintar-pintar investasi di mana. Oke. Gitu. Percaya nggak Bu, kalau misalnya kita 10% dari income kita nih, berapapun gaji kita, misalnya 5 juta, 10 juta, 15 juta, 10% income dari income kita tabungin, dalam waktu 20 sampai 30 tahun semua jadi miliarder. Semua, berapapun gaji kalian. Ditabung. Dalam waktu? Diinvestasikan. 20 sampai 30 tahun kalian pensiun punya uang miliaran semua. Investasi di mana dulu tapi kok? Kalau bagaimana maksudnya cara nge-save 10%-nya itu gitu? Nih, aku punya perusahaan kan, karyawannya cukup lumayan banyak. Terus aku kalau lihat mereka tiap kali Lebaran, THR, pulang ke sini, bos kasbon buat beli tiket bus balik gitu segala macam. Terus akhirnya setengah pengen nolong, setengah gregetan juga. Aku bikinin koperasi di mana gaji mereka 10% tuh kita ditabungin, disisihkan di situ, terus diinvestasikan. Itu kan ada koperasi simpan pinjam, ada yang didepositoin, ada yang apa itu kita berlakukan gitu ya. Karyawan aku gajinya cuma 45 juta kalau nggak salah. Pas dia resign dari tempat kita tuh kekumpul hampir 80 juta uang dia. Selama 3 tahun. Wow, lumayan juga ya pasti untuk dia. Hebat itu dia, berarti ini ya. Jadi kan gregetan kita ngelihat dia kasbon mulu apa segala macam. Kalau mau kasbon silahkan di koperasi simpan pinjam yang kita bikin waktu itu. Nah, uangnya diputer dengan ada bunga. Apa bunganya buat mereka juga kan? Maksudnya imbal hasilnya dialokasikan buat keuntungan mereka. Nah, itu dalam nggak nyampe 3 tahunan lah kurang lebih, gaji dia 4 jutaan, sekitar total kekumpul 80 juta rupiah. Wow. Gila. Jadi sebenarnya itu cuma 10% loh. Bayangin kalau 20% dari gaji dia dialokasikan ke tabungan dan investasi. Nah, itu yang orang nggak sadar. Orang selalu begitu gajinya naik, gaya hidupnya naik. Iya benar, nggak equal gitu ya. Jadi kayak kaget. Jadi juga ya. Aku ketemu karya misalnya, gajinya 4 juta, hidupnya begini. Tabungan 0. Gajinya 8 juta, hidupnya makin mewah. Tabungan tetap 0 gitu. Benar. Itu yang berbahaya, Bu Selin. Iya, benar juga sih ya. Gimana dong ya, anak gue 4 sih. Iya. Nah, kalau misalnya di Amrik tuh juga pernah waktu itu dihitung sama mereka ya. Mereka kan ada 401k. Jadi memang pemerintahnya mewajibkan dipungut terus diinvestasikan sebagai dana pensiun. Itu memang kalau mereka rajin ikutin itu memang bisa pensiun jadi miliarder semua sih. Tapi di Amerika banyak homeless kok. Iya. Itu pertanyaannya. Jadi kayak menurut aku kayak ya nggak sinkron sih itu. Homeless tuh paling banyak di Amerika loh. Oh ya? Iya. Homeless sekarang tambah banyak lagi. Parah. Aku tuh kalau misalnya gini, aku punya
apa ya, empati yang kayak kasihan banget gitu kalau ngeliat homeless people, karena tadinya tuh mereka tuh ada yang dokter, lawyer, iya dokter, Dan lawyer, orang-orang pintar, genius lah gitu. Tapi karena apa namanya, Amerika tuh mungkin programnya ya, aku nggak ngerti gimana ya. Terus tiba-tiba mereka jatuh aja gitu. Jadi menurut aku kayak tadi yang kau itu bilang, nggak masuk akal gitu, nggak sinkron sama yang Amerika yang sekarang ini. Tapi Indonesia ya biarpun hidupnya, maksudnya banyak yang misalnya nggak merata gitu ya, tapi orang-orang kayaknya hidupnya lebih happy deh dibanding di sana. Kayak homeless gitu, Mungkin homeless nggak separah di sana, nggak mungkin separah kali di ya. sana. Ya kalau mungkin budayanya juga gini, kalau di Indonesia budaya family-nya masih kuat kan. Iya. Jadi misalnya aku bokeh nih, Iya. terus aku nelpon, gue tinggal di tempat lu ya, gue nggak bisa bayar sewa bulan ini nih misalnya gitu, gue kontrak di tempat lu ya gitu. Pasti ada bergantung salah masih satu ada yang gitu ya. nebeng di Iya, sini, iya. yang di sana. Kalau di Amerika mungkin lebih. Oh, karena taxnya, karena aku tahu taxnya gede. Tax. Taxnya. Jepang juga sama. Oh gitu ya? Homeless, banyak banget homeless. Karena tax orang pada kayak nggak sanggup gitu bayar itunya. It's very hard to be apa ya, untuk jadi kaya di Amerika, di Jepang gitu. Jadi Nina yang dengan pengalaman udah keluar negeri, tinggal di tempat luar negeri juga banyak segala macam, masih ngeliat Indonesia sebagai tempat opportunity untuk kerja dan hidup yang enak. Iya, justru aku tuh mudah. Indonesia enak banget. Indonesia tuh paling easy to make money sebenarnya loh. Opportunity-nya paling banyak. Kalau dilihat dari negara-negara lain, kayak gini loh, tinggal misalnya Singapura, Hong Kong, Amerika, Jepang, it's very hard to be rich gitulah. Nggak bisa, kayak susah banget mau jadi kayak orang kaya ya, atau apa. Maksudnya gitu. mau bikin bisnis apa tuh susah banget, karena mereka ya itu masalah regulation, tax dan lain-lain tuh nggak enak di Indonesia. Di Indonesia semua agak lebih mudah aja gitu. Ya lebih mudah, so many opportunities. Mau jualan apa aja di sini sebenarnya kalau misalnya marketingnya benar dan misalnya punya apa ya, gini kayak misalnya Koko atau selling jual ini, jual barang yang tidak ada saingan gitu, tidak ada saingan, itu opportunity-nya buat berhasil tuh bakalan ini banget. Apalagi kalau mungkin saingannya mungkin cuma satu gitu. Iya benar. Belum banyak gitu. Iya, kali ya. kalau menurut aku kalau mau bikin bisnis ya cari yang di survei aja gitu, yang tidak ada saingannya. Kayak produk dia juga nih. Apa tuh? Ada produk apa tuh? Oh, aku ada produk kesehatan sih. Baru launching bulan 4 kemarin. Kesehatan. Iya. Sehat kan? Oh, aku sakit tahu. Sakit apa? Sakit hati ya. Hati. Nah, sakit hati. Mungkin aku bisa bantu nanti pakai. Jangan nanti sekarang deh. Paling bisa ya deh. Pakai suplemen aku. Ya, pakai maksudnya. suplemen, oke. Iya. Kenalin buat investasi, jatuhnya jadi maklar apa ini? Aduh kayak sakit deh gue, Rof. Nggak, tapi itu investasi yang benar juga sih. Tuh Maksudnya investasi bagus. paling benar adalah mendapatkan suami yang ideal. Ya, yang idealis orangnya. Maksudnya investasi kesehatan itu juga penting. Ya. Gitu. Ya, Jangan lupa itu juga. Kita jangan pikirin uang doang, cuman kesehatan kita nggak mikirin. Iya Ya benar. kan? Kita punya banyak uang buat apa tapi kalau kita Gio nggak sehat. Sehat sih. Udah makan. Udah. Ya kalau belum kita makan dulu. Nih, aku mau nanya. Kan orang bilang Indonesia tempat buat bikin apa, kalau mau jadi kaya di Indonesia, aku udah juga banget sering gitu ya. Ya aku juga cukup beruntung tinggal di Indonesia, kehidupan aku juga lumayan gitu ya. Tapi kan banyak orang-orang nanya, kok gue nggak kaya-kaya ya misalnya gitu ya. Itu kenapa coba? Mindset mungkin. Mindset? Benar. Mindset. Aku tuh paling percaya sama kekuatan pikiran itu Mindset sih. gitu. Kalau menurut aku sih ya, kalau your mindset bilang aku pasti bisa, ini pasti berhasil. You'll make it gitu loh. Oke. Menurut aku sih kayak gitu. Iya. Mindset orang tuh kadang-kadang ya banyak yang cepet kayak terlalu cepet down lah. Iya. Gagal dikit down, apa dikit down gitu. Kalau aku tuh orangnya kayak over positif, over energetic, over semua pokoknya over. Kayak Over duitnya juga ya. Oh iya, itu nggak, pasti. itu bukan duit saya, itu bukan duit saya kok. Tapi ya kalau misalnya aku percaya sih sama Kanina bilang tadi kan, emang kita apapun yang kita pikirin itu yang pasti akan terjadi nanti ya, percaya atau enggak. Cuman kalau kayak misalnya kita kadang-kadang ada orang yang belum ngelakuin tapi udah berpikir negatif dulu. Yes. Gue tuh kayaknya takut deh. Kenapa takut ya? Karena gue yakin kayaknya gue nggak bisa. Gue belum coba padahal, tapi dia udah bilang kalau dia tuh nggak bisa gitu. Jadi ya kayak semua udah jelek aja dulu gitu. Tapi kalau kita percaya diri, hasilnya juga pastinya jauh lebih baik. Iya, kayak moto hidup saya itu do first think later.
Udah lah ya, nanti mau bagus mau enggak, udah Ya, hajar aja pokoknya gitu. do first, mikirin ntar lah. Masalahnya aku lihat ya kebanyakan orang Indonesia tuh pikirannya mindsetnya selalu komplain doang, either komplain atau mereka menyalahkan orang lain, menyalahkan posisi mereka gitu. Dan kalau dari sana menurut aku dengan cara pikir gitu susah maju. Yang kita harus pikirkan adalah kita harus cari opportunity terus. Gimana pun ada masalah di depan, kita harus cari setiap masalah selalu ada Jangan solusi. kuat. Ya, Nggak selalu mungkin ada nggak solusi. Aku lihat di sini kita sebenarnya di Indonesia opportunity paling banyak, cuman selalu demo lah, komplain lah ke negara, selalu kayak begitu. Tapi kita bukannya mikir, oke gimana ya kontribusi, apa yang kita bisa kontribusikan ke Indonesia, ke masyarakat lain. Dari sana lah kalau aku lihatnya. Jadi mindset dan sikap mereka menghadapi situasi ya, jangan cepat ngeluh, jangan Benar. apa dikit healing ya kan, apa Iya. Healing apa? Iya. breakdown ya. Dikit-dikit healing. Dikit-dikit healing. Iya, benar. Aku pun juga begitu, misalnya orang-orang tuh selalu bilang kalau kayak jangan kayak gitu, nanti kamu nggak takut apa kalau ini kayak gini-gini? Enggak sih, gue nggak takut. Gue ngerasa gue bisa dan gue mampu gitu. Ya, harus dan kalau misalnya orang enggak, lu tuh harus bisa pikir deh gini-gini. Ya kalau lu ngerasa itu susah, itu berarti lu yang susah. Gue sih nggak susah. Ya kayak gitu. Dan terbukti kan, maksudnya ya puji Tuhan gue cukup makan, cukup tidur. Iya. Gitu lah. Ya memang itu soalnya kalau aku lihat kayak apa ya? Tentunya gini, Amerika dibangun American Dream gitu. Semua orang diajak buat bermimpi supaya bisa jadi sukses ya akhirnya. Brainwash. Nah kalau di Indonesia mungkin mimpinya kadang-kadang suka dipatahin ya. Misalnya kita mau bermimpi, saya mau jadi presiden gitu. Lu ngapain sih lu jadi? Mana mungkin, mungkin lah jadi presiden gini gitu kan. Nah kalau misalnya tanggapan Gio atau Karina sendiri gitu, gimana tuh kalau misalnya kita nanggepin orang-orang yang punya mungkin negative vibe gitu ya di sekitar kita? Kalau misalnya kayak ngasih, menurut aku kayak gini, you wasting your time, you wasting your life. Ih, suka banget deh gue. Aku kayak gitu, you wasting your time, you wasting your life gitu loh. Ngapain? Buat apa? Main sama orang-orang yang toksik dan lebih negatif gitu, Iya. buang-buang waktu Iya, berarti ya. aku gini loh, kalau misalnya aku ketemu orang ya dengan energi yang menurut aku kayak nggak baik atau misalnya mungkin gimana ya, kayak negatif terus, aku bilang gini, oh sorry, gua kayak nggak bisa. Aku bilang gitu. Just surround yourself with people yang positive vibe, yang energinya bagus gitu. Itu akan membangun. Itu akan mentally membangun your mind juga gitu. Oke, tapi kadang-kadang ada orang yang suka punya perasaan nggak enak, akhirnya dia lebih sering mengorbankan diri dia daripada memikirkan diri dia gitu. Itu kan makanya balik lagi ke diri mereka sendiri. Dia nggak bisa salahin orang, karena itu keputusan dia. Karena mereka tidak enak, mereka tidak berani have self respect ke diri sendiri untuk menghindari orang-orang yang membawa negative vibe. Gitu. Mungkin dulu aku jujur orang juga nggak enakan. Cuma udah makin kesini, sekarang kalau aku hangout sama orang, teman, berkumpul, kalau mereka tidak membawa dampak positif ke kehidupan, negatif, ngomongin orang, aku pasti menghindar. Selalu. Jadi aku cuma selalu mau spend my time sama orang-orang yang selalu berinovasi, membawa dampak-dampak positif. Jadi kita saling berteman, saling membangun each other. Kan waktu kita very limited lah sekarang. Iya, benar. Sangat limited kita. Benar. Jadi nggak wasting time banget. Tambah lagi poinnya ya. Saya manajernya ya. Kita mendingan kita istirahat nggak sih di rumah? Gitu. Kita udah pasti udah. Siapa kamu? Dia diajak istirahat. Kan aku diajak istirahat. Katanya mendingan kita istirahat ya. Ayo, gimana? Kan nggak tahu. Aku manajernya. Aku manajernya dia ya. Keren ya. Ya nanti ya. Jadi mendingan istirahat gitu. Aku sih begitu ya. Ya benar sih, emang waktu itu tuh berjalan terus ya, semakin hari tuh. Aduh, aku jadi gugup mau ngomong apa. Jadi kita pinter-pinter kita gitu, kita harus pilih benar-benar use our time wisely, dan salah satunya itu memilih who we spend our time with. Iya benar. Mainnya sama siapa dipilih tuh, Bu. Iya, benar. Kadang-kadang tuh kan aku suka kayak gimana ya, kayak susah aja gitu gue kalau misalnya mau memilih gitu. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Aku nggak tegaan ya orangnya. Aku tuh orangnya nggak tegaan. Aku juga nggak tegaan.
Aku juga nggak tega. Jadi aku kayak lebih banyak mikirin orang lain daripada Sama, aku juga kayak gitu. Empatik namanya kan, ya kan. Cuman gini loh, aku empatik, tapi misalnya gini, kalau aku ngeliat orang yang misalkan orang ini kayak bisa ngerugiin temanku, bisa ngerugiin dia atau ngerugiin kalian. Dari gitu. segi mana ngomongin, misalnya? apa ya, ngomongin, terus udah gitu kayak, apa namanya, ya Gibah, gosipin, gibah. Oke. Aku tegur langsung, lu ngomong apa? Gue akan kayak gitu. Gue nggak suka lu ngomong kayak gitu, pokoknya nggak suka jelek-jelekin teman gue. Gitu. Aku akan kayak gitu. Langsung straight to the point gitu. Iya. Ya? Tapi tahu nggak kerjaan Rofi tiap hari gosip, aku disuruh kerja gosip gitu kan di sini. Ya nggak apa-apa ini. Viewers ya Bu ya. Jangan. Ya tapi ini maksudnya kayak masalah kayak pribadi sama orang. Ya. Kalau lo Kalau itu nggak apa-apa. kayak two faces gitu ya. Iya, aku kayak nggak bisa orang kayak gitu. Aku akan langsung Manipulatif. jeblak. Belum lama baru terjadi. Oh iya? pernah punya pengalaman kayak gitu nggak? Terus apa yang lo lakuin gitu loh Kak? Ya aku ngomongin langsung aja, ngomongin temen gue gitu. Oh jadi ada orang ngomongin temen lo? Ya. Iya. Which is lo tahu dong temen lo kayak gimana pribadinya Ya, kan? aku udah jelasin gitu. Aku tulis he's my best friend gitu. Tapi tiba-tiba bisa kayak ngomong, oh ini orang begini, gue bilang gini. Gue nggak suka gosip gituin. Gue jeblak langsung aja. Jeblak langsung aja. Jeblak. Akhirnya tuh orang diem dong, pasti kan akan males lagi Ya untuk harus diam. Kalau nggak, Iya. kalau dia gitu lagi gue samperin. samperin. Ya gue samperin. Nggak somasi ya. Ya gue somasi. Wow. Jadi jangan hebat. macam-macam sama Nina. Aku udah pernah somasi orang. Oh ya? Ya, karena mereka, maksudnya orang ini kayak ada inilah, Merugikan pokoknya ya? merugikan temanku sampai parah banget. Ngomong ke orang gini, Oh. lain-lain gitu. Kan ini bintangnya apa sih? Zodiaknya? Aku Cancer. Cancer itu, tahu nggak orang yang paling solidaritas sama temennya? Ya kan? Iya, aku ya. Kalau misalnya udah Iya. deket, misalnya sama temen gitu, dia lebih, kayaknya daripada pasangan dia lebih ke temen. Kerjaan Bener nggak? Iya, Bang. Iya kan? Sampingan ahli nujum ya Bu yang ini nih ya. Iya, loh, bener loh. aku suka pelajari kayak gitu-gitu. Aku nggak tahu bener apa nggak, cuman aku sih percaya. Ya Iya. terserah orang-orang, ada yang percaya, ada yang enggak gitu iya, kan. itu bener sih. Terus Cuman gimana kalau misalnya orang-orang pada bilang, ih sombong banget nih Selin sekarang apa sih? Kok nggak mau berteman sama gue? Kok nggak mau gini-gini Susah gitu? lu main sama gue, lu gila. Emang gue ada susah? Enggak sih, gue nggak pernah susah. Susah lupain lo gitu. Iya. Itu Ada kan lah gimana gue. dengan resiko bahwa ibu-ibu, teman-teman semua pada dibilang sombong karena kita memilih untuk menemukan teman-teman yang lebih positif dan lebih tidak toksik. Nothing, gimana ya, it's for all mental health. Karena ibu-ibu, mental health-nya harus bagus buat anak-anak kan. Yang penting kan happy. Happy mom, happy kids ya. Iya, happy mom, happy kids gitu. Jadi nggak ada salahnya. Mau dibilang gimana, egois, is okay. Aku sih kayak kalau dibilang kayak gitu nggak masalah. Yang penting, my mind happy, my soul happy, mental happy, my kids happy, gitu. Bu, kalau gue nih bokap gue pernah ngomong begini, lu tergantung dari 5 orang teman baik lu. Bener. Setuju Kalau banget. lu, jadi the first thing yang diajarin gini ya, lu mesti main sama orang yang di atas lu. Benar, setuju. Di atas tuh dalam segi ilmu, dalam segi kesuksesan, dalam segi karakter supaya lu bisa menjadi dia gitu intinya. Ya harus bisa belajar dari sekeliling sih memang sih. Tapi ya bener, 5 orang itu. Papaku juga ngomong kayak gitu. Oh ya? Iya, sama. Tapi gue juga jarang main juga sih. Lu. Gimana ceritanya? Sampai kaget dengernya. Ya kan? Ya karena misalnya gini, soalnya kan gue dulu kan gue pikir apaan sih bokap gue, terus bokap gue suka ngajak gue pergi ketemu orang-orang yang hebat-hebat gitu-gitu, terus gue kayak dulu memang gue nggak ngerti karena gue masih kecil, tapi gue ikut aja. Tapi later on gue mulai belajar kayak oh iya juga ya, karena kalau gue deket sama 5 orang yang hebat, kalau gue curhat misalnya gue lagi susah, 5 orang ini kan ngasih advice yang bagus-bagus. Iya. Tapi kalau gue main sama golongan sampah gitu ya, yang istilahnya isinya Junk toxic semua, Iya. junk food itu begitu kita ngomong, udah lu ngapain, udah sini aja main sama gue, udah mendingan kita clubbing aja. Mabok-mabok lah. Gitu. Nah, kan gue pikir kalau gue main sama yang kayak begitu ya ujung-ujungnya gue jadi Iya, benar. gitu, mungkin gitu Bu. Well, oke. Kalau gitu ini pembelajaran juga mungkin buat semua pemirsa yang ada di rumah ya kan. Jadi untuk bisa lebih berani. Kan kadang-kadang ada kita tuh orang-orang suka ngerasa insecure sama diri sendiri, nggak enak gitu. Itu gimana tuh? Aku sih Kayaknya juga- kan ini wise banget kan aku orangnya. jujur sih kepedean. Nggak, aku kayak gini loh, menurut aku insecure is a waste of time dalam hal apapun juga gitu. Kayak insecurity is a waste of time aja gitu buat aku gitu. Jadi Jadi tuh orang yang paling insecure banget loh.
Kenapa? Nggak tahu. In what way? Kayak Love or apa? banyak ya. Banyak ya. Gue kayak udah negatif thinking aja terus sama orang gitu. Kalau misalnya ketemu bukan nggak setiap orang sih, cuman kayak udah pasti dia pasti bakal bohong nih. Udah pasti dia pasti bakal ini nih. You can gitu. feel people misalnya you can feel other people's energy. Bisa nggak? Bisa. Coba kamu pelajarin deh. Oh gitu. Kadang-kadang gitu. Maksudnya kalau ngeliat orang ini kan kayak misalnya aku pertama kali ngeliat Ko Rofi ya, aku langsung ngerasa oh nih Ko Rofi ini energinya bagus. Tuh kan Denger tuh ya pemirsa bini gue, lu denger dong. Ya intinya orangnya apa adanya ya. kata Fallon, iya gue denger energi dia emang bagus, makanya saking kuat sampai gue nggak sanggup, energinya kuat banget. Kayak kita bisa dipelajarin sih. Oh gitu ya, kita bisa mempelajari untuk bisa kayak gitu tuh gimana cara belajarnya? Mungkin kamu misalkan bisa lebih kayak ya ngomong sama Tuhan aja gitu. Kalau Nina kan tapi ada sixth sense, beda lah. Oh iya kan Nina punya Dia sixth sense dia main sama orang kira-kira udah ada feelingnya lah, firasat Aku bisa gitu. Oh iya. Ya kadang-kadang. Wow, aku Tapi suka kayak- banget sama kayak gitu-gitu. Tapi kayak gitu bisa dipelajarin sih sebenarnya. Oh ya? Mendekatkan diri sama Tuhan aja. Mungkin lebih sering main sama Kak Nina, kamu bisa tahu Ajak juga. aku main dong. Ayo kita main. Aku aja lah mau kemana Kayak gini gampang. insecure. Yang lain gimana ya kalau ini insecure ya? Iya karena aku Kayak lu insecure, gue bingung, Mak. Gak mungkin kamu banyak disakitin orang. Kamu gitu kan. enggak sih, Atau kalau kata bisa- aku kan punya psikolog pribadi ya, mungkin ada traumatik tersendiri. Iya. Kenapa? Jadinya gue sekarang berpikir semua orang sama kayak gitu, Oh, gitu. gitu. Jadi gue tuh apa-apa udah negatif mulu kan sama orang. Gue tuh nggak mungkin Rof. Gue tuh pasti kayak gini Rof. Udah deh nggak usah dia, soalnya dia pasti gini Rof gitu. Jadi kayak gue udah pernah kok dengerin omongan ini, tapi hasilnya begini gitu, kayak gitu. Oh, gitu. Jadi gue daripada gue sakit, mendingan gue nggak usah percaya gitu. Jadi semua cowok dianggap istilahnya bajingan gitu ya sama dia ya. Kan jadi gue bingung ya, gue ngenalin ini dibilang bajingan, itu bajingan. Ini enggak. Ikut dari aku lagi. Iya. Kalau ini dijamin. Ya. Oh, kalau ini aku juga merasa kok, enggak aja. Aku Nggak bisa usah tadi belajar merasa ya? ya. Oh, nggak usah belajar. Iya. Kan aku bilang masih banyak banget Iya. cowok-cowok yang baik hati. Enggak semua cowok kayak gitulah. Iya, Ada gini, cari Dia maunya yang kayak Tapi aku sekarang terus, mempelajari nggak itu. bisa ya. Tapi aku sekarang Aku udah menikah, kan Tapi- nggak bisa, Selin nggak bisa, nggak mau terus. lu jangan gitu, ntar bini lu cemburu. Oh, iya. kamu cari cowok yang punya integrity Mm-mm. gitu. Karena- Integritas gitu. Gimana ya? Karena jadi tuh kadang-kadang aku sekarang jadi mau mempelajari semenjak ketemu Bunda Maya tuh kemarin kan, gue jadi kayak oh ya bener juga ya, kayak kita harus banyak-banyak mikirnya positif aja, jangan Iya, negatif- positif negatif aja. terus, gitu. Karena mikir negatif tuh kayak is a waste of time. Itu bakalan jadi kayak bad for your mental health. Kok berasa kadang-kadang kalau ngomong sama yang adalah orang yang toksik atau kayak gimana gitu, pegel ya dengerin dia ngomong gitu, Iya. seharian bisa Iya. kayak oh my god, gila dia komplain apa lagi nih. Namanya Maksud gue, draining kan rasanya. Iya, Energi iya, kita tuh iya, kayak iya, aduh iya, pulang-pulang iya. capek banget. Aduh iya. Aku iya. selalu menghindarin orang yang gitu. Tapi kan Gio kan dia suka insecure ya. Tapi aku pengen tahu pendapat kamu pribadi nih. Jujur ya. Apa nih? First impression kamu ketemu Selin tuh gimana? makasih loh. Ya ampun, aku jadi malu. Aku cuma kayaknya. nanya doang. Makasih loh Gio. Jadi untuk mengkonfirm apa Oh benar belum dia? ya? Nggak kerasa insecure sedikit pun sih. I mean, Selin juga udah banyak pengalaman ya, pinter, Iya. well spoken. Jadi kalau mau Selin bilang insecure agak susah dipercaya, to be honest. Iya susah karena aku tuh gampang jago nutupin gitu. Oh, oke. Mungkin insecure-nya soal hubungan kali ya. Iya mungkin kayak gitu. Hubungan dengan ini. Tapi kadang-kadang nggak juga, kayak misalnya aku mau kerja misalnya, duh kayaknya nggak bisa deh misalnya untuk nge-host gitu. Aduh kayaknya aku nggak bisa nge-host deh. Kayaknya nge-host aku tuh gini-gini deh. Padahal aku belum coba gitu. Nah itu deh itu yang lagi aku pelajarin untuk kayaknya aku jangan terlalu banyak berpikir kayak gitu. Gitu. Kalau vibe-nya dari Nina ketemu Selin? Kakak kan punya sixth sense nih. Gimana coba? Menurut aku sih kamu ya, maksudnya you can do, I mean, kamu mau apa kamu bisa dapat. Iya. puji Sebenarnya. Tuhan. Ya, tapi ya maksudnya kalau soal insecure sih bukannya masalah insecure gimana ya, cuman mungkin lebih insecure kalau sama ketemu orang baru atau ketemu orang ini, jadi kayak susah percaya sama orang aja gitu Iya sih. kadang-kadang. Tapi kalau untuk ya ini kan entertainment gini ya, aku bilang sih dia oke banget sih. Wow.
Amin. Kelihatan apa adanya ya. Apa adanya aja gitu, cuman. And that's what I like about people. Kalau Giorgio lebih seneng cewek yang kelihatan apa? Jadi kan nanya. Jadi Giorgio suka nggak sama aku? Gitu, Rof. Jualan ya kita ya. Ya, jualan deh. Emang gue sofa dijual. Sofa Ini lu. rusuk nih. Rusuk. Gini, aku pertama kali ketemu Selin ya, aku ngeliat dia kayak, ini anak pinter nih gitu. Aku berasa dari pertama kali aku interview dia, terus ngobrol off camera sama on camera, ini anak pinter nih gitu. Terus cuman dia bingung waktu itu, karena waktu itu aku baru ketemu pas waktu itu dia lagi Ada masalah keluarga gitu Iya, ya. aku baru pisah kan gitu. Terus dia Jadi aku mencoba. masih, pikiran aku kalut banget gitu. Tapi aku udah ngeliat, oke ini dasarnya anak pinter. Terus dia lucu, jadi gampang masuk kemana-mana. Jadi kalau orang punya sense of humor tuh sangat menolong ya. Banget. Gitu ya. Jadi kalau Tuh gua ngomong hal bagus terus tentang lu tuh. Bagus, terus. Kalau Romi dari kemarin ngomongin terus, Selin tuh pintar banget, orangnya seru lah dari kemarin ya ngomongin kayak terus. Oh, dari kemarin aku dengerin pantesan. Kuping gue dengang sebelah Gitu kanan. ya? Iya. Panas ya? Ternyata gue diomongin ya. I'm your biggest fan, I'm your biggest supporter. Oh iya. Makasih loh, Rof. Ini kok kita jadi arah gosip ya, jadi Iya. perjodohan ya tadi ngomongin investasi sama resesi. Tapi Jo bintangnya apa sih? Aku Gemini. Oh. Wah, kenapa ini? Apa Gemini ada apa? Gemini gimana? Kalau menurut Selin? Gemini. Kenapa Gemini? Belum pernah sih, aku mau coba sih. Mau coba? Jangan bilangnya mau coba dong, Bu. Enggak, maksudnya mau coba berteman, mau coba apa? Oh, Kenapa sih? iya. Iya kan? Belum Tuh, punya jangan temen Gemini. negatif thinking ya. Enggak, Toxic dan negatif thinking nih kayaknya gue. Sorry ya, tapi kalau menurut apa ya, pokoknya yang di Instagram banyak itu cowok Gemini itu adalah Paling ditakuti. cowok yang paling dibenci sama cewek-cewek Iya, karena dan biasanya ditakutin. Iya, karena playboy nggak sih? Enggak Kelihatannya? sih. Kayaknya yang aku pernah kenal Gemini. Ya, Rofi gini kan, Gemini kan? Gue Virgo. Oh, udah berubah, Rof. Udah. Bisa ya? Bisa ganti dia jadi Virgo ya. Oh Gue gitu pertama ya. kali ketemu dia, gue bilang nih kalau ceweknya nggak 2000 bohong nih, gue bilang. Enggak lah, Ganteng, iya. tajir, terus confident, Iya. orang diajak ngomong enak, tapi nggak taunya Bu, dia setia. Nah, lu yang Nah, kok jadi gimana gue? coba? Kenapa gue? Iya. Saling iklan-iklanan nih. Dia ngasih ngiklan-ngiklanin ya kan, tapi dia kayak nggak ngaca sama diri dia sendiri gitu. Gue dulu waktu muda kayak dia mukanya enak aja. Ah, lu. masa sih, Rof? Baiklah. Ya udahlah kalau gitu. Baik, terus nih kalau gue bilang gue selalu ngomong sama dia nih, kalau nyari cowok ya, lu nyari karakter, gue bilang. Benar, Itu nomor benar. satu, itu yang paling susah tuh dapetnya. Cowok yang punya karakter, punya integriti, punya visi ke depan yang bagus. Benar. Gitu. Kalau duit semua segala macam ngikutin karakter menurut gue. Kalau dia punya karakter yang bagus, dimanapun dia bekerja, dimanapun dia berkarya, pasti uang akan ngikutin. Benar. Benar. Tuh. Susah sih ya kan, kalau dulu kan kita mikirnya yang nggak panjang gitu loh, Rof. Jadi kan Yang panjang maunya. bukan, maksudnya Apa? pikirannya, Rofi. Oh, pikirannya yang Iya, panjang. jadi kan kayak kita tuh berpikir ya udah yang nyaman, yang cinta gitu nggak sih? Kalau cinta kan biasanya Ya, orang Makan tuh cinta, Bu. itu cinta. Tapi udah belajar banyak dong. Iya dong, Udah. kan udah gagal mulu. Oh. Sekali lagi hat-trick gue. S berapa? Udah S2 gue. Sekarang udah jadi presiden janda Indonesia. Oh gitu ya. Tamat ya. Itu suatu kebanggaan apa gimana? Kemarin udah serah terima kepengurusan ya, Bu ya. Gue nggak ngerti deh. Nah kalau dapat cowok tuh, makanya gini, kalau misalnya lu nyari karakternya bagus, walaupun sekarang mungkin belum sukses misalnya, atau tapi kita udah tahu, oke ini orang punya karakter. Nah, tadi gua ngobrol, gua kan sebelum ini gua ngobrol dulu, lu kan telat tadi 2 jam nih kita ngobrol ya. Ya nggak usah. Gue pengen tahu karakter dia gimana, how he value dia tuh apa, tuh paling penting. Dia apa yang membuat dia value-nya tinggi itu apa? Ternyata dia pekerjaan buat dia penting, kejujuran penting. Nah dari situ gue gila, gue kalau jualannya Bu ya. Top. Mau aku ikut jualin juga bisa nih ya. Boleh. Kalau sales kita mah boleh lah ya. Selin kita saling dijual kayaknya ya. Iya kayaknya. Saya mah sering dikenal-kenalin mah sama teman-teman dia mah. Oh gitu. Iya, tapi kan yang bener. Suka gitu si Rofi emang. Tuh investasilah pada pria-pria yang memiliki karakter bagus. Ya. Kayak
konsisten, terus Kayak langsung integrity. gue gitu. Penting banget. Ya benar Gue juga. Nay. banyak belajar dari dia. Sama-sama lah belajar gitu. Iya banyak belajar dari dia gitu. Enak ya kalau bisa saling melengkapi gitu kan ya, saling kasih masukan gitu. Iya. Pasti kalian tuh kayak waktunya tuh terisi dengan yang positif-positif aja gitu. Gimana bisnis kita, gimana gini kita gitu ya. Iya. Iya. Aku sama Nina selalu gitu, kita bisa have fun, cuma at the end of the day kita juga ngomong, oh kita bisa kerjain ini nih, kita bisa kerjain ini, saling bergantian wawasan gitu, enaknya Gitu ya. gitu. Enak banget ya, enak banget jadi kanina loh. Loh, kok jadi kanina? Ya kan bisa dekat maksudnya Iya. kan. Iya. Nah, berinvestasi pada karakter juga penting. Ya itu penting banget. Mengasah karakter kita untuk Aku mau nanya nih sama Profesor ya, motong ya. Mendingan jadi orang pintar atau jadi orang wise? the wise lah. Bener banget. Kalau pinter suka kejeblos ya. Iya. Kalau wise dia lebih bisa mengendalikan emosi. Wise itu dipelajarin dari jatuh bangunnya hidup. Kalau pinter, orang pinter banyak. Tapi nggak semua orang tuh wise. Gitu. Itu papaku yang selalu ajarin sama aku. Wow. Kamu jadi orang harus wise. Nggak usah pinter-pinter lah katanya. Lu les jahit juga nggak apa-apa, tapi lu harus wise gitu. Itu. Karena orang wise itu juga pinter. Maksudnya nggak bakalan ini Wise orang lebih menyeluruh ya. Iya, kalau Pinter orang hanya bagian iya, dari wise-nya iya, itu. jadi orang bijaksana tuh lebih apa ya? Lebih meaningful daripada cuman pinter aja gitu. Kalau Giorgio berarti udah cukup wise untuk usianya dia ya. Oh dia wise sih, old soul sih dia sebenarnya sih. Yeah, also. Hah? Old soul He is ya. an old soul. Kalau aku Six Sense sih. Dia also, kalau dia aku bilang dia also. Bahkan mungkin kalau aku menerka-nerka dia nih ya, jiwa dia tuh bentukannya bentukan kayak Cleopatra gitu. Waduh. Menurut aku dia tuh punya karakter yang bagus, cuman sekarang belum jadi karena dia masih struggle dengan problem dia gitu. Tapi once dia overcome ini, dia akan menjadi salah satu prinsesa. Nama lu prinsesa ya, gue baru tahu ya. Enggak ada itu. Ada di Wikipedia ya? Enggak, itu Wikipedianya salah. Oh gitu. Suka salah-salah kasih informasi. Tapi percayalah, nggak ada masalah yang nggak bisa selesai. Iya, dan aku tuh selalu percaya sebutir pasir itu bergerak pasti atas izin Tuhan. Jadi Iya, nggak ada yang nggak mungkin gitu. Jadi aku selalu kayak, bukan berarti kita nggak berusaha ya, pasti berusaha gitu. Ya, you just have to believe in God's timing aja gitu. Iya sih. Aku prinsipnya kayak gitu, God's timing. Iya. Lu mau susahnya kayak apa, hidup mau jatuh gimana, tapi kalau misalnya Tuhan sudah menentukan apa kejadian, ya itu pasti happy gitu. Iya, yang paling penting kita tuh jangan punya hati yang jahat gitu ke orang gitu kan. Jangan. Iya, yang penting sincere aja lah sama semua orang lah. Iya, itu Gitu. dia. Kecuali tukang gosip ya. Ujeblak. Gua tukang gosipin kerjaan gua. Bukan gosip kayak gini-gini. Maksudnya kayak gosipin kayak teman-teman gue yang nggak bener gitu. Iya. Oh dia jarang banget ngomong jelek. Itu yang gue Iya, it's good. Atau ngomongin apa Iya. gitu yang jelek. Dan kalau dia kesel banget pun. Tapi kalau gue suka ngomongin, misalnya gue nggak suka akan sesuatu, gue ngomong sama orangnya sih. Ya harus kayak Iya, gitu. Iya, bener kayak gitu. gue suka marah-marah sama lu kan. tiap hari. Oh ya. Misalnya gue nggak suka nih Rofi kok ngeselin banget sih kayak gini. Gue langsung telepon Rof, lu tuh nggak bisa mikir apa gimana sih lu gini kayak gitu. Ntar dia jelasin, Sel, jadi sistem gue tuh begini. Oh iya bener gue yang salah ya gitu. Gantian gue yang ngomelin dia abis itu. Iya bener. Tapi dia sabar banget sama gue. Karena gue kan emosinya di awal tuh kayak gitu kan. Tapi dia tuh lebih kayak gini Sel, gini. Gitu. Dia tuh memang luar biasa ya ternyata. Oh iya. Ternyata gitu ya, Go ya. Saya juga baru tahu, Bu. Wah, iya baru tahu juga. Oke, kembali ke resesi. Jadi ngomongin resesi lu jadi kemana-mana sih. Iya, Bu, kita ya. ngomongin resepsi aja mau nggak? Masuk, ide paling bagus nih. Jadi mau makanannya apa? Ya kan daripada kita pusing bikin resesi ya kan, kita Iya, mikirnya resepsi. mau makan Ternyata berapa. menurut mereka Indonesia nggak usah khawatir. Amin. Nggak usah khawatir lah, nggak usah khawatir. Berjaga-jagalah boleh. Ya, tidak akan seburuk negara-negara lain gitu. Oke lah kalau gitu, tapi untuk berjaga-jaga tadi kan udah sedikit lebih banyak dikasih tahu sama Kanina sama Gio juga ya kan. Untuk menyisihkan sebagian tabungan untuk siap-siap pada saat ada peluang
Ya. bagus, Ya. jangan lupa telepon Gio, tanya saham apa yang mesti dibeli. Nanti kita kasih nomor telepon boleh atau apa, Instagram atau apa ya. Iya, Iya. Jadi kalau ibu-ibu yang pada mau nanya investasi di Ibu-ibu tanya Gio ya, jangan Oke. nanya saya. Nah kalau misalnya dari Kasih tahu ya ibu-ibu ya, nanya sama Gio mah enak adem udah seneng bener. Nah kalau misalnya dari Kanina sendiri tips-tips untuk misalnya penonton semua nih yang mau belajar saham, apa sih yang harus dilakuin tuh? Kan Jadi takutnya nanti kena bodong atau apa. Nggak, gitu jadi kan. gini, ikut sama sekuritas yang apa ya, Benar. yang solid. Iya. Aku ikut Sukor, terus terang. Oke. Aku ikut Sukor Yang sekuritas. bisa dipercaya lah ya. Yang bisa dipercaya gitu. Dan Oke. aku juga dapat banyak tips yang, jadi gini, pagi dapat tips, aku langsung main. Iya. Itu tuh bisa kayak kemarin bulan apa ya kita udah di Bali ya, Juni ya, Juni Iya. nggak tahu ya. Itu Sekitar. aku tuh tiap dapat tips terus-terusan kan, sehari bisa dapat kayak 20, 30. Aku ngumpulin 30. aku ngumpulin 1 bulan itu hampir 300. Juta. Iya. Enak ya Bu, ibunya kerjanya ya. Gimana sih caranya kalau mau ikut? Dan itu Kayak ada kakak komunitasnya kan, nanti Ada dari komunitasnya. komunitasnya. Nanti ada Stock stock pick. pick-nya gitu. Jadi ada insider yang Komunitas dari fitness stock boleh. komunitas fitness stock itu selalu ngasih tips yang bener yang aku ikutin dan aku selalu cuan. Gitu. Oh, Kemarin gitu. aku juga kayak gitu, gotoh ya. Kostum banyak banget nih. Gotoh Iya, iya. banyak. Banget. Jadi itu tadi tips-tipsnya. Iya. Begitu aku dapat pagi hari langsung aku beli. Cuman balik lagi yang aku mau sampaikan, kalau sebelum investasi, ini investasi Belajar dengan dulu. duit dingin. Ya. Jadi itu kita tahu nih kita portfolio kita berapa, kita sisihkan seberapa lah sekian porsi. Jadi jangan semua kamu punya Iya, tabungan jangan kamu semua. masukin ke investasi. Karena Investasilah dengan bijak dan bertanggung jawab ya. benar, karena investasi kita juga harus ngerti, investasi nggak ada yang 100%. Ya. Gitu. Ada resiko, ada reward. Tapi balik lagi at the end of the day, dengan the right community, dengan pelajaran yang benar, pasti kita jatuh-jatuhnya positif lah intinya gitu. Karena kan kita dari sini kan banyak faktor, mungkin kita harus disiplin dengan stop loss kita, disiplin dengan take profit kita. Yes, Banyak lah benar. macam-macam. Nah mungkin buat orang yang masih baru, apalagi Gen Z yang masih mau belajar, yang aku tadi rekomen, masuklah dengan komunitas yang benar, belajarlah dulu pelan-pelan, dan juga ingat pakai duit uang yang dingin yang Uang kita dingin. kita sisihkan. Gitu. Jadi uang yang kita investasikan, whatever happen dengan duit yang kita sisihkan untuk investasi, jangan buat itu efek kehidupan sehari-hari kita. Gitu. Ya. Aku sih Jadi ingetin jangan itu. gadein rumah, gadein motor, gadein mobil buat investasi. Kalau itu mah kayak judi jadinya, itu serem. Gak ada ginjal sekalian. Iya, itu mah kacau. Aku nggak rekomen kayak gitu. Enggak, aku gak dicinta aja deh. Aduh. Tapi beneran loh, itu ya kayak 20-30% lah ya. Iya. 20-30% aja, jangan semua. Dan harus Iya, iya. dipelajarin dari mula-mula. Dipelajarin dulu, jangan asal nyemplung. Gitu ya? Iya. Harus benar-benar mengerti tentang apa itu, apa yang mau dia jalanin gitu. Namanya- Iya. Kadang-kadang orang kadang-kadang malas belajar kan ya. Kayak kadang-kadang mungkin kayak Selin, aduh udah sibuk dengan kerjaan Selin juga mau, ya udahlah aku mau ikutin aja lah dari yang profesional mungkin, mereka udah bisa kasih masukan. Oke, hari ini atau buat minggu ke depan, buat 1 bulan ke depan boleh masuk di sektor saham A, saham B dengan resiko sekian persen, dengan reward berapa persen, nanti udah dikasih tahu semua. Jadi buat orang yang mungkin sibuk, nggak ada waktu belajar, inilah benefitnya ada komunitas ini yang bisa sharing dengan stock pick. Jadi let the professional yang kasih masukan. Pick the right stock Boleh, pick. Bu Selin boleh ikut sama Gio. Oh boleh banget, boleh banget. Oh boleh? Ikut banget. pulang? Ikut Oh, investasi. ikut investasi. Iya. Rofi juga boleh kok. Kotor banget kayaknya ya perempuan ini ya. Aku kemarin waktu lagi pandemi investasi saham, diawasin juga sama istri ya. Tegangnya sama istrinya, bukan tegang rugi sama kalahnya. Minus dikit. Oh, iya? Takut. Karena istri juga kan pasti kan mantau keuangan di dalam rumah tangga kan. Iya. Kalau beli plus- kompor terus gitu. Kan ada saham yang gorengan, ada yang enggak kok. Jadi- Kalau aku memang senangnya blue chip. Cuman kalau istri aku tuh pemain yang benar-benar luar biasa safe dan nggak boleh ada minus pokoknya kalau sama dia. Oh gitu. Sementara aku kerjanya investasi terus. Pas pandemi aku semua tabungan kita diinvestasikan, terus dia Waduh. ngamuk-ngamuk. Waduh. Tapi Iya ya. waktu kemarin
COVID pas lagi di bawah invest, Gila emang. Aku ngeliat buset gila duit. Nah, istri aku senang kalau kayak gitu. Tapi pas turun dia nyap. Menurut kamu sekarang ini waktu yang tepat nggak buat main before next year? Kalau untuk bulan ini sampai bulan Desember mungkin buat pemula sih aku nggak begitu rekomen. Gitu. Karena kan agak resikonya lumayan fluktuatif lah gitu. Cuma balik lagi kalau emang tahun depan if it happens resesi yang like I said itu diskon, kita mendingan siapkan cash. Gitu ya. Siapkan cash yang kuat. Karena yang aku bilang setiap kali kita lihat dari masa history ya, setiap kali resesi itu malah banyak opportunity yang kita bisa garap. Bener banget kayak ya itu yang 98 ya. Bener. Kalau mau nanya-nanya atau gimana, boleh kontak ke Instagramnya Gio atau boleh. Nah, nanti Instagramnya di tag di bawah aja. Apa Gio alamatnya? Kalau IG aku Giorgio Antonio C. Giorgio Antonio-nya biasa ya? Iya, Antonio C. Iya. Atau juga bisa langsung aja daftar jadi nasabah Sukor Sekuritas. Nah, dari sana itu langsung ada komunitasnya. Buat pemula yang mau belajar juga bisa. Kayak di sana investasi 100.000 aja bisa kok. Mulai dengan 100.000. Jadi mau belajar dulu tuh bisa dari kecil-kecil dulu ya, sambil mempelajari gitu. Benar. Karena orang pikir aduh saham, nggak punya duit banyak. Saham udah pasti harus uang besar gitu ya. Dengan 100.000 aja bisa kok kita. Kadang ada saham ya yang bisa kayak tiba-tiba misalnya gini, taruh misalnya 10 juta ya. Tiba-tiba tuh bisa naik kayak 15% kan, pernah ada ya waktu itu kan 15%. Lumayan kan dapatnya kan. Gitu. Lumayan banget. Lumayan bisa dapat kayak gitu. Dibanding deposito ya. Iya. Deposito cuma berapa? Daripada deposito, aku sih orangnya lebih suka main saham daripada deposito sih. Kalau beli emas, aku kemarin beli emas lumayan juga untungnya. Aman juga. Ya, aman juga lah. Aman. Sama menghadapi resesi biasanya emas tuh bernilai. Iya. Aku punya pertanyaan, Jo. Dari customer kamu tuh banyaknya ibu-ibu atau berapa persen ibu-ibu, berapa persen? Iya pasti kan ibu-ibu kan pasti kan yang apalagi yang di rumah terus pengen usaha tapi bisnis tapi ikut-ikutan aja gitu kan. Nah itu pasti banyak kan? Ya ada lah. Ada ya. Ada. Kenapa? Kalau Rofi mau kenalan atau enggak, kalau Rofi udah menikah. Oh, udah nikah. Maksudnya kan buat belajar saham bareng-bareng maksudnya. Aku cuma tak penasaran aja. Maksudnya kan ibu-ibu sekarang berarti hebat-hebat juga ya. Oh, hebat-hebat mereka. Iya, benar loh. Mereka aware sama dunia saham, aware sama investasi gitu ya. Benar-benar. Karena gini, negara Indonesia aja ya yang investasi di pasar uang itu baru 2%. Sedangkan negara-negara maju, for example kayak negara Jepang, orang yang udah investasi di negara Jepang tuh udah 10%-an. Jadi kita bisa belajar dari negara-negara maju, orang-orang tuh udah investasi di pasar uang. Gitu. Oke, Bu Sally. Saya mungkin ada pertanyaan lagi buat ya nanti kalau ada pertanyaan lagi aku WhatsApp aja ya kan. Tapi sedikit membantu sih ya, dan juga mungkin ini bisa jadi pencerahan juga nanti buat semua yang nonton gitu kan. Jadi gimana sih cara kita untuk ngadepin resesi, terus gimana juga kita mau bersiap gitu ya untuk menghadapi itu semua. Meskipun yang tadi kan Nina bilang mungkin nggak akan seburuk itu juga ya kayak. Nggak akan seburuk itu karena ya Indonesia is a very rich country. Karena masih banyak jalan menuju Borobudur nggak sih kalau Roma bukan Indonesia? Ya. Berarti aman ya. Ya pokoknya tidak sejelek yang dibilang lah. Yang ada beberapa yang ditakut-takutin podcast menurut aku sih nggak seburuk itu gitu. Hasil alam kita tuh sangat amat banyak, potensinya juga banyak ya gitu. Dan beda banget sama tahun 98. Nah, tahun 98 tuh bener-bener ampun saya udah lahir belum sih tahun 98? Udah dong. Belum. Itu sih bener-bener. Nanya lagi udah belum? Dia nanya lagi udah belum ya? Menurut aku nih ya, kalau misalkan tahun depan atau misalkan tahun depannya lagi gitu ya, kalau mau jualan barang-barang, jualan di daerah-daerah. Jangan jualan di kota besar. Oh gitu ya? Iya. Tapi kalau kayak sekarang banyak e-commerce gitu. Apanya? Ya di daerah-daerah. Jadi kayak orang-orang daerah tuh kayaknya lebih membutuhkan, kita jualannya murah aja, tapi quantity. Quantity-nya banyak gitu. Itu pasti bakalan lebih menguntungkan. Oh gitu ya.
Ya Bu Nina memang jualannya udah sampai pelosok-pelosok Indonesia ya, Ya karena aku soalnya gini, papaku kan dia kan distribusi ya, jadi aku ngerti gitu loh. Jadi kayak daerah-daerah apa yang menguntungkan, yang bisa make money apa gitu kan, bisa dipelajarin kan kayak gitu kan. Ada chartnya gitu. Kayak setiap rumah, Daerah-daerah tuh justru paling setiap rumah di Indonesia pasti ada produknya Nina lah. Oh iya. Karena semua orang Indonesia pasti masuk Pakai, angin ya. iya. Dimasuk aja ya. Aku mau minum terus. Nah, Kalau ininya di bawah nggak? Iya, ada aku. Ada. JSH juga. nah ya udah, makasih banyak Kanina, makasih Sama-sama. Gio Makasih, udah Sally. sharing sama So kita. good to be here. Iya, terima kasih So good banyak. to meet you. Ya, so good to meet you too. Apalagi you. Sih masuk terus udah berapa kali tuh tadi ya. Udahlah guys. Oke, kalau gitu Kita doakan semoga investasi Ibu Yes. bisa berkembang banyak. Sama-sama. Dan apapun kejadiannya selalu ada kesempatan di balik Iya dong, pasti setiap ada. kejadian. Iya. Pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. betul dan Kita terima harus kasih. selalu positive thinking. Nah, itu dia sih. Yang paling penting positive thinking karena kekuatan dari pikiran itu juga yang bisa menentukan gimana kita ke depannya juga. Makin bijaksana Ibu. Gue ngomong apa sih barusan? And surround yourself with people with Positive ya, vibe enggak, ya. good energy. Oh, good Iya. energy. Ya, nanti kapan-kapan, nanti lama-lama kamu belajar lah kayak gitu. Iya. Kayaknya kita harus banyak-banyak sharing ya, Kak ya. Well, oke, thank you Kak Nina. Thank Thank you you. Gio. Sama-sama. Thank you guys.